Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Ikhwafillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim ba'da maghrib yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yaitu Islam bukan agama teroris. Mungkin hal ini sudah banyak dibahas di tempat-tempat lain, ya. Jadi kita hanya mungkin murajaah dan mungkin pendekatan saya mungkin dari pengalaman, ya, di mana masalah yang telah ada sampai sekarang ya bergulir terus, wallahu alam sampai kapan, ya, begitu. Adapun kenapa orang-orang terutama negeri barat menjuluki ya, Islam sebagai agama teroris, itu pun mempunyai sejarah sendiri. Di Indonesia pun begitu, ya. Padahal Islam ada sejak Adam alaihissalam, ya. Mereka membawa tauhid. Adam alaihissalam membawa tauhid, itulah Islam. Dan ya tidak adil agama yang kita akui ya dibawa oleh Adam sampai anak-anaknya ya yang tidak ada kesyirikan. Ya, ulama sepakat bahwa sejak Adam manusia pertama sampai Nuh itu tidak ada kesyirikan. Ya, mereka Islam semua. Ya, ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sampailah zaman di mana Nabi Nuh hidup, barulah ada kesyirikan. Ya. Jadi jangan mengambil sejarah Islam ya sejak sekarang. Ya, kita kebawa kepada kegelapan, kebodohan. Makanya mereka melabelkan Islam-Islam yang aneh-aneh. Islam teroris, Islam liberalis dan lain-lain. Semaunya, padahal Islam bukan sekarang. Ya, dia sejak Nabi Adam alaihissalam ya sampai sekarang dan sampai nanti. Ya. Dan kita paham semua nabi ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Ya. Ini penegasan bahwa walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap ummah ya rasulan, seorang rasul. Ya, sejak Adam sampai Nabi Muhammad SAW pasti ada rasul. Ya, ada zaman-zaman fatrah di mana rasul itu antara rasul yang satu rasul yang lain ya memang tidak ada nabi, tapi itu pun sudah ada bahasannya. Jadi tidak boleh menjuluki ya Islam agama yang agung ini
kecuali orang ini punya tendensi atau kepentingan politik kah dan lain-lain. Pasti ada itu. Islam terbebas, ya, bariun. Islam itu berlepas diri dari embel-embel setelahnya, ya, begitu. Dan kita akan melihat di mana sebab-sebabnya. Ya, kita akui memang ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, ya, begitu. Nah, pelaku-pelaku ini adalah pelaku di mana saja, instansi, organisasi, agama, ya, pasti ada pelaku yang menyimpang. Anak kita aja, ya, anak Adam saja ada yang taat, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada yang maksiat. Anak Nabi Muhammad SAW ada juga, ya, kalau yang sampai sekarang turunannya, begitu. Ya, umat Islam begitu juga. Nah, para pelaku ini tidak boleh dijadikan standar. Ya, pelakunya Muslim, ya, tapi bukan Islam mengajarkan seperti itu. Adanya tindakan teroris tidak membolehkan siapapun, negara manapun, hukum apapun menggelari Islam sebagai teroris. Ya, mari kita lihat pelan-pelan tentang definisi. Ya, mungkin kita sudah belajar makna Islam. Ya, saya bawakan di sini, ya, dari Al-Ushulus Tsalatsa. Mudah-mudahan kita akan membuka cakrawala kita sendiri. Al-istislamu lillah bitauhidi. Apa arti Islam? Makna Islam? Al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah, bitauhidi, dengan tauhid. Ya, jelas. Islam adalah tauhid. Tadi ayatnya, ya. Dan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ya, mufassir ulama menjelaskan, ya, liyuwahiduni, untuk mentauhidku, ya, ifradullah fil ibadah. Dan ini bukan ajaran golongan mana, bukan Wahabi, bukan Salafi, ini Islam. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Ini Islam. Walaupun pendukungnya, ya, mungkin digelari Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh. Begitu. Lihat ajarannya, lihat dalil-dalil yang dipakai. Ya. Al-istislamu lillah bitauhid. Ya, berserah diri, ya, kepada Allah dengan tauhid. Silakan orang ngaku, ya, saya Islam, tapi kalau tauhidnya rusak, bisa mati dalam keadaan syirik. Ya, tauhid itu apa? Tauhidu rububiyah, tauhidu uluhiyah, tauhidu asma wa sifat. Kenapa kita batasi? Itu udah ijma ulama sejak dulu. Silakan cara ilmiah kita bahas nanti, ya, bukan saatnya ini. Kita sedang mendefinisikan Islam agar tahu, oh ini Islam, oh ini teroris, jauh sekali. Ya. Al-istislam, ya, Islam maksudnya berserah diri. Tidak cukup berserah diri, tapi dengan tauhid, ya. Apalagi wal inqiyadulah bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Inqiyad itu salah satu asyurut la ilaha illallah, al-inqiyad, ilmu, ya, as-sidq, ya, dan lain-lain. Salah satunya adalah inqiyad. Ya. Inqiyad adalah tunduk patuh dengan ketaatan. Inilah Islam. Ya. Satu, berserah diri pada Allah dengan tauhid. Dua, inqiyad bi ta'ah. Ya.
tunduk patuh dengan taat. Nah, jadi definisi ini akan membawa kita bahwa benarkah saya orang Islam? Itu. Ya, akan memahami definisi yang benar, akan menyadari diri bahwa sudah Islamkah saya? Begitu maksudnya. Dan pelaku-pelaku teroris sudah Islamkah dia? Maksudnya Islam dalam arti makna ya. Kita nggak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Ini manhaj ahlu sunnah ala manhaj ya, ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh ala manhaj sahabah. Walaupun orang itu mengkafirkan kita, ya sebagaimana Syekh Ali Hasan Al-Halabi pernah ditanya, ada jamaah di Indonesia suka mengkafirkan, apakah kita boleh? Tidak. Ya dalam daurah. Ya, ini bukan matematik. Ya orang mengkafirkan kita kafirin lagi. Tidak boleh seperti itu. Biarkan mereka mengkafirkan kita, tapi kita bertahan. Ya tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Begitu. Dan tidak juga boleh mengkafir tidak bilang kafir kepada orang kafir. Sekarang ini istilah-istilah Islam sedang diselewengkan. Oh tidak boleh manggil orang kafir. Lah terus manggil apa? Ya, kalau tidak mau dipanggil orang kafir, masuk Islam. Selesai Islam itu mudah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Itu Allah yang memanggil, kita cuma ngikut Allah. Kalau kita orang Islam, coba itu al istislamu lillah. Kita cuma ngikut Allah, berserah diri pada Allah. Allah bilang fulan kafir, selesai. Enggak ada urusan dengan teroris, radikal, tidak. Ini yang perlu difahamkan kepada masyarakat kita. Ya, orang ini mungkin enggak kenal teroris, definisinya apa, radikal, definisinya, tapi dia paham orang Islam begini. Ya, al-istislamu lillah bitauhidi. Oh, enggak boleh ya bilang ya yang mengaku Tuhan lebih dari satu itu syirik. Lah terus manggilnya apa? Ya. Jelas kesyirikan itu. Ya kesyirikan itu niddan, menjadikan Allah tandingan. Begitu. Bahkan ya Rasulullah menegur Adi bin Hatim yang belum masuk Islam waktu itu, dia pakai kalung. Ya, Adi bin Hatim tokoh Nasrani. Ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, kamu telah mengambil pemimpin-pemimpin kamu dan pendeta-pendeta kamu rob selain Allah. Kaget dia. Nabi dengan tegas. Kami tidak menjadikan pendeta-pendeta rohib kami ilah selain Allah. Ya, dalam hadis dijelaskan apakah kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Ya, oh kalau itu iya. Dan kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Oh ya kalau itu ya itulah bentuk penyembahan kamu. Ini hadis ya sahih. Ya, jadi sesuatu yang sudah jelas dalam Islam ya dan diajarkan dari turun temurun berdasarkan sanad, tidak boleh diganggu gugat dengan kepentingan politik. Tidak boleh. Kalau haram ya haram. Ya, tidak boleh dengan label-label lain, teroris, radikal, intoleran. Ini hati-hati. Ya. Ini yang menggiring kekacauan umat. Ya kita dilindungi kok dalam undang-undang pasal 29, 28E. Ya setiap ya, warga bebas menjalankan syariat ya, ajaran agamanya. Sudah. Ya. Dan alhamdulillah kita juga menjaga orang-orang yang ekstrim yang hulu. Ya. Karena approach kita bukan kajian ilmiah yang antum akan mendapatkan hujah-hujah yang ya itu boleh panggil ustadz lain. Saya lebih senang pendekatan approach by experience.
pengalaman. Ya saya pernah berada di ya istilahnya jamaah ya yang kefahamannya seperti ini. Dan bukan sekedar paham mereka telah amaliyat, melakukan. Ya buku ini mencatat banyak, ya nggak perlu banyak lah. Catatannya, rekodnya, track rekodnya sudah ada di Indonesia. Kita juga tidak ingin seperti itu. Ya, makanya setelah kalau Ali Hasan Ali Halabi menjelaskan terorisme dihubungkan dengan Islam setelah adanya peledakan ya WTC itu 11 September ya. Nah itu selalu dihubung-hubungkan dan memang dipojoki. Mereka Amerika ya ulama-ulama membahas ini. Mereka mencari musuh. Ya, Rusia, Uni Soviet pada saat itu kalah, habis uangnya melawan Amerika di Afgan, melemah dia. Amerika harus berdiri sendiri. Maka sasaran paling empuk adalah umat Islam. Ya bisa jual senjata, makanya tuh terjadi penaklukan Irak dan lain-lain, Libya gitu. Nah, ini bicara seperti ini nggak ada urusan dengan terorisme. Ini sejarah, ya seperti siang hari, matahari bagaimana menutupnya, ya begitu. Dan saya alhamdulillah memahami berdasarkan pengalaman hidup, ya. Karena saya pernah di titik di mana para pelaku bom itu ya teman-teman saya itu ya jumpa satu organisasi ya baik yang sudah dieksekusi itu teman-teman dekat istilahnya dulu ya. Kita memahami Amerika memang musuh. Kalau musuh kita dulu Soeharto zaman saya muda tahun 85. Mordani, Soeharto itu musuh saya, itu musuh kita. Saya masih umur belasan tahun, ya, baiat dengan Jamaah Usroh pimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir, ya begitu. Itu sedang gagah-gagahnya kita, ya. Yang menimbulkan orang jadi teroris itu melihat ketidakadilan. Saya hidup di Jakarta pada saat itu. Ini bukan cerita Islam ya. Islam gak ada urusan dengan ini. Muslimnya seperti saya ini. Saya orang muslim. Ngaji di musola, di masjid. Musola jadi masjid dari kecil. Tapi saya lihat ketidakadilan di Jakarta. Ini Jakarta loh, kota Jakarta. Apalagi yang di kampung-kampung. Ya tukang beca digebukin sama Satpol PP itu. Ya, karena dulu Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman tahun 80-an itu sudah mulai zaman Ali Sadikin kalau salah itu bebas beca. Setiap Budi Karet tempat saya itu udah bebas beca. Itu becanya diangkut dibuang ke laut. Dan orangnya diketokin itu. Saya lihat satu orang tukang beca dikerubutin berapa. Ah itu kaget saya. Seorang anak muda ya belum nggak dapat bimbingan melihat seperti itu timbul. Ini pemerintahan kok kayak gini gitu. Dan tidak dapat petunjuk. Dan terakhir saya lagi belajar bahasa Arab ya, saya sekolah di STM penerbangan. Saya sekolah belajar bahasa Arab di Al Azhar, pulang sekolah STM, saya nyebrang deket itu. Saya lihat gambar, 2 gambar saja. Gambar pertama wanita cantik sekali ditutup wajahnya. Besar. Gambar kedua dia buka nikopnya, ya bukan nikop, jilbab yang di sampingan itu. Dibuka nikopnya ini rusak mukanya. Tulisannya sedikit, inilah kekejaman Rusia terhadap wanita Afgan. Pertama saya kagum, kok ada wanita secantik ini ya. Di Indonesia saya belum lihat. Umur belasan tahun. Ya. Terus sebelahnya hancur. Oh, itu darah saya mendidih. Saya lihat ini siapa yang berbuat gini? Saya di Afgan tuh di mana?
Ya, begitu. Ini kaum muslim yang mendapat gambaran seperti ini terus tidak ada penjelasan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak ustaz-ustaz penjelasan. Tidak boleh melihat 2 gambar, 3 gambar kejadian yang tidak adil langsung berontak. Ya nanti kita kasih dalil-dalil atau mungkin tanya jawab nanti. Tidak boleh. Dulu saya belum ada bimbingan seperti itu. Apalagi suasana Indonesia pada saat itu sedang anti Soeharto, anti Mordani, ya anti Pak Harto dan Mordani. Dan saya dapat ustadz anak HMI, walaupun saya STM penerbangan, saya ngajinya sama anak-anak HMI di Dewan Dakwah di Keramat. Ya, jadilah itu. Ya, ini nggak ada hubungan dengan Islam. Ini pengalaman seseorang kenapa dia jadi teroris, radikal. Islam nggak ada mengajarkan itu. Setelah saya selidiki, ya alhamdulillah saya dapat hidayah, saya melihat tidak ada seperti itu. Nah, makanya karena kita paham definisi, ya, lalu dengan definisi itu kita belajar, berjalan, dan ilmu-ilmu Quran dan Sunnah, ya, menahan kita, melihat, memberi petunjuk mana boleh, mana tidak, bukan dari hati nurani. Tidak boleh beragama dengan hati nurani saja. Agama ini dalil. Bentar-bentar dalil, bentar-bentar dalil. Ada orang seperti itu. Loh, kalau bukan dalil harus pakai apa kita? Ya, begitu. Walaupun mungkin kita nggak hafal. Tidak ada kewajiban menghafal seluruh dalil kecuali ulama yang akan memberi fatwa. Ya, kita ini paham dan taat. Ini istislam lillah, taat pada firman Allah. Bukan Quran saja, berarti hadis. Karena di Quran itu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau cinta Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada orang lagi salah paham, cinta Allah akhirnya inkarus sunnah. Ya, saya pernah jumpa di Australia pengajian gabung karena masyarakat kecil di sana. Masyarakat Indonesia sedikit di sana, sudah bikin pengajian. Isinya macam-macam, ada yang inkarus sunnah, ada yang ini, ada yang itu. Karena kalau dipisah-pisah ya sendiri-sendiri lagi. Jadi kalau ngaji kayak gitu, yang inkarus sunnah dengan keinkarus sunnahannya. Yang ini ya jamaah ini ya jamaah seperti saya juga ada dulu. Ya dia enggak percaya hadis, katanya hadis tuh susah mempelajarinya. Mana yang benar? Karena kebodohan langsung dibuang itu semua hadis. Ada seorang ustadz mencontohkannya bagus. Loh, kalau orang seperti ini logikanya dia nggak pernah bisa masak beras, masak nasi. Karena kalau nasi ada gabah, ada apa? Ada batu, ada kutu. Dibuang semua itu. Oh ini nasi, ini beras nih. Bukan dipilih, diayak, dilihat, oh ini kutunya dibuang, berasnya dibuang, gabahnya dibuang, lalu dia masak. Orang-orang inkaru hadis karena kebodohannya tidak paham mana hadis, mana sanad, mana hadis sahih, mana hadis hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairi, nggak paham dibuang semua, Quran aja. Nah ini jadi, ini menamakan Islam juga. Jadi begitu banyak fitnah ya, di dalam tubuh umat Islam. Islam sendiri ya Allah akan menjamin. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'an dijaga dan Allah janji. Ya. Begitu. Ya. Allah menjanji ya bahwa agama ini akan dimenangkan. Ya. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Agama ini akan dimenangkan atas agama-agama lain. Ya. Mau dilabelin apa ya? Adyan selain Islam akan hancur. Isme-isme akan hancur. Julukan-julukan akan hancur. Begitu. Baik kita ada di dalamnya atau kita saksikan atau tidak, karena
wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Kita mungkin mati yang nggak pernah melihat ya, Islam yang murni, yang Rasulullah bawa tegak di muka bumi ini. Umur kita berapa? Nah, ada satu kelompok ya istijal, terburu-buru. Dia berjuang, dia ingin lihat hasilnya. Dia berjuang, ya Quran harus ditegakkan, hadis harus ditegakkan. Dia ingin lihat hasilnya pada saat dia hidup. Nah, ini yang membuat pelaku perilaku ini menteror, ya amaliyat begitu. Saya juga gitu. Apalagi dijanjikan baru baiat, oh kamu gubernur, baru baiat kamu camat, baru baiat kamu bupati, ya habis. Ya, wah bupati negara Islam, baru baiat, bisa baca Quran juga nggak bisa. Yang ini yang ingin mendekatkan, yang ini yang menghancurkan, bukan umat Islam hancur di sini. Betapa banyak sampai sekarang masih ada. Ya saya baru menelpon ya salah seorang yang mendalami hal-hal ini. Ya masih ada katanya. Ya seperti saya dulu. Ya dari DI jadi NII, jadi JI, jadi JA, jadi Jamaah Hawariyun, jadi JAD, JAT dan seterusnya, berubah terus. Ini ciri-ciri firqah. Beda pemimpinnya berdebat, wah ya udah, yang satu bikin lagi, yang satu bikin lagi, begitu. Terus begitu dan saling menyesatkan. Ini yang ke arah teror. Ya. Tetapi sayangnya para peneliti bermudah-mudahan ya. Kadang-kala kita memang sedih. Ya, kok kalau ngomong teroris saja langsung dihubungkan dengan Islam. Padahal ada teror lain. Ya, kita akui ada teror lain. Ya, sebagaimana yang di New Zealand itu. Ya, nanti kita kupas itu. Dia membunuh 50-an orang Islam. Ya, sudah diadili, sudah dipenjara mungkin seumur hidup dan dicap teroris. Dia menggugat ke pengadilan, naik banding bahwa dia tidak mau dipanggil teroris. Ajib kan? Padahal membunuh 50 orang lagi sholat, lagi damai, yang nggak pakai senjata, nggak dipersiapkan senjata. Ini teroris pelakunya. Tapi tidak, alhamdulillah ya New Zealand menyatakan dia teroris. Tapi dia nolak. Lah Islam lebih berhak menolak bahwa agama ini bukan agama teroris. Lebih berhak. Ya. Kalau orang yang udah membunuh, dunia melihat masih nggak malu, saya nggak mau. Kalau hukuman dia terima, tapi julukan teroris dia nggak mau. Jadi dia tahu itu. Lah Islam lebih berhak. Ya, apapun resikonya bahwa Islam ini bukan agama teroris. Ya. Kok paham nggak paham itu teroris, paham nggak paham itu Islam? Islam bukan agama teroris. Kalau ada pelakunya ya. Ya. Mungkin orang Kristen kan nggak mau, atau agama-agama lain nggak mau, ini agama teroris, nggak mau. Walaupun pelakunya ada seperti yang di New Zealand itu. Nah kita akan kutip nanti ya kalau masih ada waktu. Hitler membunuh sekitar 11 juta manusia yang non kombatan. Ingat Hitler Nazi itu membunuh 11 juta non kombatan itu yang bukan perang ya. Apakah ada Hitler adalah teroris Kristen? Tidak ada. Ya, ini kejahatan perang. Ya, akhir-akhir ini Vladimir Putin cukup teliti. Ya, Barat ini munafik. Kalau pelaku selain mereka nggak dibilang teroris. Kalau Islam baru ya Muslim bukan Islam. Muslim melakukan gini langsung dihubungkan dengan agamanya. Ya, padahal agama Allah bebas dari ya tindakan-tindakan kita.
begitu. Ya. Nah di sini ya wal bara'atu minal syirki wa ahlihi. Masih definisi nih kita. Baru mukadimah. Ya, dan Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya, syirik besar terutama. Ya, syirkul akbar. Begitu. Tidak boleh kita ya, untuk selamat, untuk masuk jannah syaratnya bertauhid dan bebas dari syirik. Yang ini ya. Nah, ini tegasnya ajaran Islam. Baru definisi saja kita bisa lihat itu. Nah, tapi kan sekarang tidak boleh serampangan dalam pembahasan masalah syirik. Ya, syirkul akbar. Ya, tidak boleh. Di negara yang seperti ini ya ada kekuasaan, ada pemerintahan yang kita harus taati. Tidak boleh orang per orang memberantas kesyirikan, ya. Tidak boleh, ada aturannya. Ya, jangan sampai terjadi konflik. Begitu. Kita berdakwah, mengajak, ya. Mengajak bilyad, ya. Dengan tangan itu hanya umara. Ya. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi. Nah, ini untuk pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ya kita lihat memang, tapi tidak boleh. Ada aturannya. Nah, ada sebagian kaum muslim istijal, tidak dapat bimbingan langsung ya bertindak sendiri. Padahal di situ ada polisi, ada pemerintahan setempat, diskusikan. Minta tolong. Ulama diutus, ulama yang menasihatkan pemerintah setempat. Ya, umara ini ada kejadian seperti ini. Bagaimana? Saya takut masyarakat bertindak. Nah, biarkan. Itu dialog namanya. Ini yang benar. Ya, tidak boleh gegabah dalam bab ini. Kalau tidak mau dibilang teroris atau radikalis, ya, begitu. Nah, saya waktu muda memahami bahwa kita harus rubah, ya, kita harus rubah zaman kita ini, ya, makanya kita musuh itu Bapak Harto rahimahullah. Sekarang saya baru tahu Pak Harto jasa-jasanya dan lain-lain, ya, dibalik kelemahannya ada kekuatannya, ya, begitu. Nah ini yang merusak kefahaman, merusak agama Islam. Kita ini pelakunya. Islamnya bersih dari hal-hal yang seperti ini. Oleh sebab itu kita nggak akan berpanjang lebar di masalah istilah, ya, karena ini baru pembukaan, ya, masalah istilah itu. Sedangkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, nanti kita masuk pada definisi teroris. Sampai sekarang, ya, saya bacakan di sini. Definisi teroris saja sampai sekarang nggak jelas. Ini bukan saya ngomong, saya mengutip saja, ya, mengutip dari tulisan mantan Ketua BNPT, yaitu Bapak Tito Karnavian. Dia menjelaskan, ya, bahwa ini saya kutip, ya, karena ini penting. Saya tidak mau mengarang-arang, memfitnah, ya, tidak boleh. Jadi ada rekamannya, nanti dilihat. Itu diterbitkan Tempo 2016 21 April, ya. Dalam rapatnya beliau, ya, menyatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ada definisi yang jelas atas aksi terorisme. Namun ada kesepakatan bersama bahwa terorisme adalah ancaman kekerasan dengan target orang sipil dan bermotif ideologi atau politik. Ya. Jadi definisi yang jelas nggak ada.
Ya, bahkan ditambahkan oleh dia, definisi ini memang rancu, ya, rancu. Apalagi ada motif politik. Maka berbicara kepentingan, kata Tito dalam seminar, radikalisasi dan terorisme dalam perspektif NKRI. Ya, jadi definisi ini memang rancu. Ya, apalagi ada motif politik, ya, begitu. Ini definisi yang saya kutip, saya nggak berani mengambil definisi sendiri. Kalau setingkat Pak Tito pada saat itu ketua BNPT, ya sekarang Menteri Dalam Negeri, merumuskan itu. Saya juga jumpa dengan Ustaz Abdurrahman, beliau juga ceramah-ceramah saya kutip memang sama seperti ini. Tidak ada definisi sendiri, ya definisi yang tepat. Bahkan Pak Tito mencontohkan Pangeran Diponegoro di Indonesia dianggap pahlawan. Namun bagi pemerintah kolonial yang saat itu menjajah, ia dianggap teroris. Sebab saat itu para pemberontak dianggap teroris, residivis, teroris. Dulu begitu Belanda, tangkap ini teroris, padahal dia pejuang. Nah, hati-hati juga terhadap definisi ini. Oh kalau gitu yang teroris sekarang sebetulnya pejuang. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dulu perjuangannya, ya hadapnya, sasarannya jelas, yaitu Belanda, Jepang dan lain-lain. Kalau sekarang mau jihad, sasarannya siapa? Masa pemerintah yang sah, kapan selesainya kita? Ini bedanya. Ya, kalau dulu di Diponegoro jelas musuhnya Belanda. Ya, beliau juga alhamdulillah mutmain dan merasa berjihad. Ya, tidak ngumpat-ngumpat, tidak, di antara mereka ada yang begitu gentle. Perang selesai. Kalau sekarang habis ngebom, lari ke keluarganya, ditolak, lari ke sini ke sini. Ini teman-teman saya dan ada pengakuannya di buku. Dan ada pengakuan yang masih hidup itu. Ya gelisah hidupnya. Saya pernah gelisah hidupnya karena waktu bom Bali termasuk DPO. Begitu. Nggak enak jadi teroris, lebaran nggak ketemu saudara. Oke lah kalau itu pahalanya pahala jihad, kita siap. Tapi sudah seperti itu beratnya, bukan jihad kata ulama. Kan sedih dua kali. Jihad dipimpin Rasul, ada benderanya, syar'i semua. Ya, itu sahabat ada yang berat, ada yang tidak ikut. Ini bukan dipimpin Rasul, benderanya nggak jelas, logistik persenjataan yang nggak ada, ya begitu. Ya kita lanjut nanti, insya Allah kita break dulu untuk salat isya. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحان الله بكرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليه بعدنا الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا صلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صليت على سيدنا وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Ikhwafillah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan bahasan kita. Tadi di mana makna Islam dikuatkan dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, ya. Begitu yang kita tidak baca, Heraklius Azimir Rum, ya, pembesar Rum, raja Rum. Ya. Nabi mengajak, ya, salam alamin manittabail huda amma ba'd, ya. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam. Nah, ini kata yang kita ambil, aslim taslam, ya, salamun ala manittabal huda. Ini salam bagi orang, kalau kita tahu orang ini belum Islam, ya, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, ya. Amma ba'du, selanjutnya saya mengajak Anda dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Ya, itu arti Islam, selamat, aslim taslam, sederhana. Ya. Begitu. Teror yang sekarang menakut-nakuti umat Islam. Ya. Gara-gara satu orang teroris, betapa banyak umat Islam jadi takut. Ya, pelakunya berjenggot, jadi yang berjenggot semua jadi takut. Istrinya berjilbab, berniqab, semua yang berniqab, yang berjilbab terkena imbasnya. Ini bahaya, ya, tindakan terorisme. Islam tidak mengajarkan itu. Islam kalau perang ya perang, ya, ya. Di Moro itu kalau perang ya perang, kalau lagi nggak perang gencatan senjata, ceasefire. Itu kita makan sama tentara, kita makan ya dia makan juga di warung yang sama. Ya. Kalau tentara bawa M6, apa tuh? Lupa saya. M50F, F15, ya, senjata. Makan, sampingnya tank. Tapi kalau begitu perang ya bisa, yang Muslim ke daerah Muslim, yang kafir Kristen ke daerah Kristen, itu begitu perang. Dan diakui itu. Kalau ceasefire nggak boleh saling menembak. Ya Rasulullah juga begitu. Perang Uhud, perang Badar. Kalau teroris tidak ada batasan, tidak ada waktu, ya tidak ada sasaran. Siapa aja, nah, ini terorisme, tindakan terorisme. Pelakunya kalau di Indonesia kebanyakan orang Islam. Lalu disimpulkan, no, ini ajarannya nih Islam ini teroris. Begitu kesimpulan. Ini harus dirapikan. Pelakunya ya orang Islam, ajarannya tidak. Oh kok dia ngambil dari Quran kok dan hadis. Salah pemahaman Quran dan hadisnya. Tidak semua orang bisa istidlal. Istidlal itu mengambil dalil. Istimbatul hukum. Bayangkan, coba baca itu. Dan kesaksiannya ada itu, yang masih di penjara seumur hidup. Untuk menentukan ini dibom apa jangan. Bali ini, bom Bali 1. Cuman diskusinya saya tahu mereka itu. Ya, pelaku-pelakunya saya tahu. Bukan kaliber ulama juga, hafal Quran ya saya tahu, saya akui hafal Quran. Ya kita harus laksanakan ini jihad. Ajib. Untuk nyawa orang loh ini. Hatta dia kafir. Hatta dia sedang maksiat. Tapi dia dapat perlindungan dari pemerintah yang sah. Berada di sini, pakai visa. Itu adalah jaminan. Nah, ini yang disebut terorisme. Kita akui itu. Jangan juga nolak, Islam gak ada teroris, terus pelakunya, ini bukan, ini pasti ada
teori konspirasi. Nah, sudah masuk teori konspirasi ini bahaya. Yang mana keberatan tuh si Ali Gufron yang dipenjara seumur hidup. Kalau semua teori konspirasi, para pelaku ini seneng. Ya coba, ada maling ayam, yang ditangkap bukan maling ayamnya, tapi yang misalkan yang lewat, kan nggak kena sasaran. Jadi jangan juga melulu menyalahkan, tapi yang adil. Ya, saya tidak sedang membela fulan. Kita berusaha adil di sini. Kok bentar-bentar Islam dihubungi dengan teroris? Tidak begitu. Kita harus adil. Pelakunya di Indonesia loh, kebanyakan umat Islam. Kalau di New Zealand ya umat Kristen, kalau di Myanmar ya umat Hindu itu. Pelaku itu teroris, ya teroris. Cuman barat atau dunia, kalau pelakunya umat Islam langsung kata-kata teroris itu menempel pada orang itu dan agamanya. Tapi kalau pelakunya umat lain tidak menempel. Ini yang perlu kita selesaikan. Islam lebih berhak ya, ribuan, jutaan, miliaran kali untuk dibebaskan dari perkataan Islam agama teroris. Demi Allah. Kalau orang yang udah bunuh 50 orang tuh, yang tidak berdosa, orang lagi sholat, apa salahnya orang sholat? Dibunuh, ditembak, seakan-akan jagoan dia. Ya, saya lihat itu persidangannya. Ada satu orang Afgan, ya bapaknya ditembak, dia bilang, ya saya bisa yakinkan kalau bapak saya dapetin si pecundang ini, kalau dia berantem berduel belum tentu menang, walaupun bapak saya umur 50 tahun ke atas, karena anaknya memang gagah. Orang Afgan tuh terkenal, ya kuat-kuat. Saya bisa yakin kalau dia kepegang sama bapak saya, hancur itu orang istilahnya. Ini penakut nih, si pecundang ini bawa senjata masuk masjid, dembat memang. Ini teroris ini. Ini yang tidak boleh. Sama itu si Ali Gufron itu teman saya itu. Ya, saya juga DPO sebagaimana Ustaz Abdurrahman yang di BNPT itu staf ahli. Saya direkrut tapi saya sudah sibuk pesantren, pondok. Saya bilang maaf Pak, saya tidak sanggup, takut tidak amanah. Ya, jadi saya bukan orang BNPT, dan BNPT tahu, nanti mungkin juga rekamannya ini dilihat. Saya bukan orang BNPT, tapi saya ceramah di mana-mana mengenai ini, di kepolisian, di Polda, Kalimantan, ada dokumennya ada, mereka tahu itu. Ya saya jelaskan seperti ini, ya begitu. Dan alhamdulillah nama saya dibersihkan, ya sudah bukan DPO lagi. Ya malah mungkin kalau DPO diundang kan, mungkin kasihan yang undang nanti. Karena dulu zamannya Soeharto, kalau saya habis ngaji gini, panitianya digebukin, dipenjara, dimasukin, ya begitu. Dulu kan ya umur belasan lah saya itu, sudah jadi dai-nya. Ustaz Abdurrahman, saya ada satu lagi di Jakarta tuh dibagi 3, ya saya dapat bagian. Kalau ceramah, habis ceramah bubar, panitianya nih yang ditangkepin, disiksa dan lain-lain. Itu zaman dulu, ya. Jadi kita harus melihat dengan ilmu satu, dan informasi dengan yang benar. Tidak juga berat sebelah. Kasihan pemerintah ini, ya. Kasihan pemerintah ini sudah ngurusin ekonomi, memang kita akui pemerintah kita Indonesia tidak semakmur tetangga kita Malaysia, Brunei, Australia. Ya saya pernah tinggal 17 tahun di Australia. Saya tahu tuh kehidupan di Australia. Ya ada ikhwan-ikhwan sini yang pernah di Australia. Nganggur aja Pak, uncang-uncang kaki sebulan 20 juta. Saya dulu dapat Austadi. Saya baru telepon kemarin teman saya yang masih di sana, berapa sebulan sekarang kamu dapat? 20 juta. Karena Covid dinaikin. Itu nganggur Pak, nonton TV, makan, sholat, tidur, ya bercanda sama istri sama anak. Pokoknya di rekening masuk 20 juta. Itu unemployment benefit namanya. Nanti ada rent assistant, nanti ada health care, nanti ada child care,
banyak. Anak baru lahir zaman 2002, ya istri saya baru lahir langsung dapat $1.000 ke rekeningnya. Begitu Pak. Tapi jangan pada pindah ke Australia semua Pak. Ya saya lari dari Australia, alhamdulillah saya betah di sini. Walaupun sempat berjuang juga. Anak 6, ya anak 9 waktu itu, yang 3 kan orang bule, ya, aman. Yang saya bawa ke sini anak 6. Ya berjuang dari nol. Dalam keadaan DPO nyari nafkah susah Pak. Ya bapak yang gak DPO aja susah kan nyari nafkah di Jakarta. Tapi Allah adil Pak. Ya ini pengalaman seorang teroris nih. Dulu berat, jual donat, jual ini sambil nyaru. Ya nyaru orang susah, padahal memang orang susah beneran kan. Ekonomi susah, nggak ada itu unemployment benefit. Itu unemployment benefit itu tunjangan pengangguran. Ya begitu. Tapi orang-orangnya apakah terbebas dari teroris? Tidak, ya buktinya New Zealand tuh mirip Australia, sama. Tindakan teroris ada. Apalagi di negeri yang kayak kita gini, ya pemerintahannya belum menjamin. Kita harus bersabar. Dalam bab ini sabar. Tidak boleh seperti saya melihat ketidakadilan tuh, tukang beca dipukulin. Tidak boleh cari jamaah, baiat, ayo kita gulingkan. Ini tindakan teroris. Ini fahamnya kalau dalam bahasa syar'i paham khawarij. Begitu. Ya, ada udah ilmunya udah ada ini, kitanya yang belum paham. Dan orang yang berfaham khawarij kalau dibilang khawarij marah. Karena dia berasa benar. Begitu. Ya, saya dipanggil khawarij marah sekali, tapi perbuatannya perbuatan kaum khawarij, ya memberontak, mengkritik pemerintah, ya di mimbar-mimbar, infisal, berpisah dengan jamaah. Ya saya pernah lagi sholat Jumat di sini, sholat Jumat, saya sholat Jumat di situ sama teman-teman saya. Itu masih muda Pak. Nah, ini nih kefahaman, nggak ada hubungan dengan Islam sama sekali. Ini khotib azan kita azan. Ya apa muazinnya azan, kita azan teman saya. Masjid berdiri, innalhamdulillah, ya saya juga, ya saya imamnya waktu itu. Itu bahayanya kefahaman. Dari ibadah juga rusak. Yang ini yang kita perlu apa? Pencerahan buat anak-anak muda, terutama bapak-bapak ini punya anak, ya ibu-ibu perhatikan. Ini virus yang bahaya. Saya pernah didatangi satu keluarga, bapak dan abang-abangnya, anak-anak lakinya. Ya dia bilang, Ustadz, saya dapat rekomendasi dari Ustadz Fulan bin Fulan. Kenapa? Ada apa? Ya ada anak saya janda, dia kerjanya di internet, enggak kemana-mana, di internet. Tahu-tahu sekarang dia terlibat terorisme. Kenapa? Dia nikah dengan pelaku terorisme melalui online. Dan dia sudah baiat dengan ISIS melalui online. Bukan COD aja. Ya ini semua online ini. Bukan bisnis doang COD. Sekarang paham juga bisa. Ya. Ini anak gak pernah keluar rumah, kerjanya di internet. Tapi tahu-tahu terpapar terorisme. Suaminya, dia udah nikah, katanya suaminya yang pelaku bom Sarinah. Dia buka semua. Terus kenapa nggak dibawa ke sini? Nggak mau, karena Ustadz, dibilang Ustadz Togut itu. Wah ini sudah, kalau Ustadz Togut sudah selesai, ya sudah terkunci itu. Sebagaimana dialog Syekh Ali Hasan Halabi, ya diceritakan itu, ceritakan juga oleh Ustadz Abdurrahman dengan Aman Abdurrahman. Baru ketemu sudah, ente siapa? Ente ulama hukumah. Udah saya nggak mau ngomong. Ya akhi dengarkan dulu, mau saya ulama hukumah, ulama ini, apa yang saya mau omongkan kamu dengarkan. Tidak, ya sudah selesai, nggak ada diskusi. Ya, karena sudah suuzon duluan, nggak ada pintu. Ya, saking sombongnya. Ya, begitu. Ini
usaha-usaha dalam menyadari, memberi kefahaman. Nah, Islam terbebas dari orang-orang ini dan kita yakin itu. Ya, nggak boleh ragu-ragu dikarenakan ada umat Islam. Coba bayangkan kalau ada anak murid di suatu sekolahan, ya sekolahan, ini pengalaman pribadi nih, sekolah impres. Dulu saya sekolah di kampung, karena sedang dibangun dipindahkan ke Bendungan Hilir. Bendungan ini termasuk kota lah, perumahan lah, mewah istilahnya. Kita anak-anak kampung, teman-teman saya anak-anak kampung, SD Karetengsin. Kerjanya kalau lihat tetangga sekolahan itu ada pohon mangga, main bola tapi dilemparnya ke pohon mangga tetangga. Itu kan pelaku. Apakah langsung dipanggil nih sekolah maling nih? Sekolahnya sekolah impres, pelakunya anak-anak. Ya saya bebas Pak, saya enggak, alhamdulillah. Ya itu teman-teman saya. Kan bebas, sekolah bebas. Begitu juga instansi kepolisian, angkatan pemerintahan, angkatan darat, semua itu ada oknum-oknum. Muslim juga gitu. Agamanya tidak mengajarkan ya kita ya bersaksi akan itu dan di hadapan Allah. Dan jangan kita takut juga. Ya ada katanya kan setelah pemboman Amerika itu di Amerika WTC banyak orang masuk Islam. Berarti ada manfaatnya dong. Tidak boleh seperti itu berpikir. Ini syaitan ini. Was-was syaitan. Khamar itu ada manfaatnya. Judi itu ada manfaatnya. Apakah halal? Kan ada ayatnya. Judi itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Ya Bapak lihat sini, kita nggak bahas bab itu. Tidak semua yang ada manfaatnya jadi halal. Alkohol ada manfaatnya, judi ada manfaatnya, apakah halal? Tidak, tetap haram. Terorisme ada manfaatnya dalam segi ini. Banyak orang masuk Islam bawa, lihat tuh, Amerika aja sempat gentar gara-gara perilaku ini. Memang banyak berita-berita, ya banyak orang nyari tentang Islam setelah itu. Wah, ada musuh Amerika yang sangat bahaya yaitu Islam. Ya kita nggak begitu, kita tetap menetralisir. Yang ini haram tetap haram. Ulama mengharamkan ya amaliyat seperti ini, sudah haram. Bom bunuh diri haram. Syekh Utsaimin fatwanya banyak saya kumpulkan sini. Ya nggak usah kita bahas semuanya. Di sini hanya menjelaskan bahwa Islam agama yang kita peluk bebas dari tindakan teror. Islam ya, Muslimnya belum tentu. Karena seorang muslim bisa terpapar kefahaman khawarij. Yaitu babnya sendiri itu. Khawarij mudah menghalalkan darah kaum muslim. Ya, mudah mengkritik i'dil. Ya Muhammad, i'dil ya Rasulullah. Ini tokoh khawarij. Dari tulang sulbi ini ya akan keluar ya. Khawarij siapa? Kilabul ahlun nar, kilabun nar dalam hadis banyak. Silakan baca Sunan Ibnu Majah di mukadimahnya itu ada 13 hadis lebih, mungkin 12 kurang lebih lah. Semuanya sahih hasan. Itu zikrul khawarij, menyebutkan tentang khawarij. Ya, silakan baca, sudah diterjemahkan. Silakan itu. Sudah dibahas juga, sudah disarah juga oleh ulama. Ya, begitu. Jadi Islam ini terbebas, ya, sebagaimana Allah membebaskan dinnya ini. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya 107. Ya, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Ya, bukan Arab saja, alamin seluruhnya. Bahkan orang kafir setelah diutusnya Rasulullah mendapat rahmat. Rahmatnya apa? Dia tidak diazab cepat kekafirannya, kemusyrikannya. Kalau zamannya nabi-nabi sebelumnya ditenggelamkan, ya, di laut, digoncangkan, ditelan bumi, khasaf, telan, angin dan lain-lain. Zaman Nabi Muhammad
hanya sebagian saja sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihancurkan, padahal maksiatnya juga banyak, kesyirikan juga banyak. Itu rahmat bagi orang kafir, apalagi orang Islam. Ya, begitu. Nah, ini bahkan di sini ada ayat tadi dijelaskan oleh seorang ustadz. Pertama, bahwa Allah telah mengutus hambanya Rasulullah yang mulia Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang terdiri dari kelompok-kelompok makhluk seperti alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hewan. Ya, bukan manusia saja, jin, hewan, malaikat. Kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW telah diciptakan dan disifatkan serta dihiasi pada diri beliau dengan rahmat. Ya. Ketiga, bahwa agama yang beliau bawa yaitu Islam, semua ajarannya adalah rahmat, ya, bagi seluruh alam. Keempat, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dan datang kepada manusia dan jin dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja, akhirat juga. Ya, jangan takut. Ya, meluk Islam, wah, jangan meluk Islam nanti miskin, itu syaitan. Jangan masuk Islam nanti rezekinya seret, itu syaitan, tepis itu. Ya, begitu. Kelima, bahwa Al-Quran yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat terbesar bagi mereka. Rahmat yang paling besar, mukjizat paling besar ada di hadapan kita, Al-Quran. Ya, dipegang, dibaca, dipahami, bertingkat belajar Al-Quran. Dari buta huruf bisa baca, pahami tajwid yang benar, pahami artinya, ya, mencari guru, dengan guru. Kalau sudah masuk arti itu guru harus ada. Ya, tafsirnya untuk pribadi. Baca terjemahannya, tidak mencukupkan baca saja, karena itu mukjizat. Ya, keenam, bahwa ayat yang mulia ini menjadi bukti terbesar kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini dijelaskan, ya, dengan satu hadis yang bagus. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Ya, hadis dari Abu Hurairah, ya, dikatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, doakanlah kecelakaan kepada kaum musyrik. Ya. Qal inni lam ub'atsu la'nan wa innama bu'itsu rahmatan. Sungguhnya aku, rawahu Muslim, tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmat. Ini orang musyrik yang sudah memerangkan Rasulullah pada saat itu. Dilaknat aja tidak. Ya, tidak mau, bukan urusan dia. Karena mungkin dapat hidayah nanti mereka. Kalau perang ya perang. Ya, begitu. Ini rawahu Muslim. Ya, beliau menjawab, sungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Sungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim, ya, 2599. Betapa agungnya agama ini. Ya. Cara menyembelih diajarin. Bahkan ada hadis-hadis tidak boleh membunuh semut. Ada onta yang mengadu ke Rasulullah karena dibebani beban yang melebihi yang dia sanggup. Ya. Begitu. Banyak hadis-hadis bertebaran. Ada enggak agama selain Islam mengatur tentang semut, tentang ke toilet? Ya, tidak ada. Dan sanad hadisnya terjaga. Begitu indahnya rahmatan lil alamin. Cara menyembelih, ya, tidak boleh ngasah di depan hewan sembelihan. Kamu menyembelih 2 kali cara kamu kayak gitu. Ditegur seorang sahabat ngasah di depan sembelihannya. Begitu indahnya. Tidak boleh melatih panah, sasarannya, hadapnya, sasarannya itu burung. Ya, untuk permainan, kecuali untuk dimakan. Tidak boleh untuk latihan. Begitu indahnya Islam. Yang ini Islam indah seperti ini dituduh teroris. Ya, demi Allah kita tidak ridho. Dan kita siap berhadapan dengan siapapun. Ya, dalam bab ini kita akan tumpahkan darah kita. Jika bersikeras Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris. Kalau muslimnya ya sebagian muslim.
Ya, kita akui. Kalau Islamnya rahmatan lil alamin. Ya, aslim taslam, masuk Islam dan selamat. Ya, begitu. Saya nggak tahu ini kajian kita sampai berapa, mungkin ada tanya jawab. Ya, ini sudah jam 8. Panitia sampai jam berapa kajian kita? Sudah. Oke, silakan jika ada mau tanya jawab silakan sebelum saya tutup. Ya. Ada tanya jawab? Boleh Pak Panitia? Ada tanya jawab? Boleh? Fadal kalau ada tanya jawab. Oh ya, silakan. Sambil nunggu mic-nya. Ya, silakan. Gak apa-apa, langsung tanya aja. Halo. Saya dengar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang sekarang terjadi sesama umat Islam, banyak pihak-pihak yang mungkin berseberangan atau tidak satu frekuensi dengan orang-orang salaf. Mereka menggiring opini dan membuat stigma bahwa orang-orang salaf itu identik dengan Islam radikal. Karena dianggap pemahamannya itu selalu berbenturan dalam tanda kutip. Karena dianggap identik karena dianggap selalu berbenturan dalam tanda kutip dengan budaya Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya urgensi mereka dengan selalu memfitnah tersebut? Kalau nggak salah pertanyaan gini ya, orang-orang salaf identik dengan JI, ya? Bukan Ustadz, identik dengan kaum radikal karena. Oh, kaum radikal. Iya, ya, karena orang-orang salaf identik dengan kaum radikal. Penggiringan opini ke arah sana begitu. Identik dengan kaum radikal. Teroris nggak? Salaf? Nggak sampai situ ya? Ya inilah susahnya. Dulu waktu saya di JI, saya kan istilahnya jamaah teroris. Ya. Terus saya belajar diskusi dengan murid-murid Syekh Albani di Australia dan lain-lain. Baca buku, diskusi dengan Ustaz Abdurrahman, mencari hidayah. Alhamdulillah saya berada di istilahnya bukan kelompok, bukan apa. Ya, pemahaman akidah salafus saleh. Ahlus sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh. Saya sering kalau dengar komentar seperti itu, loh kalau saya masih dibilang radikal, kemana lagi saya harus berlari? Saya harus masuk apa lagi? Ya, karena yang saya lihat apa definisi radikal harus kita sepakati dulu. Radikal, radix itu aja definisinya masih simpang siur. Orang melontarkan kata tapi dia nggak paham kata-kata itu apa. Definisi radix ini udah di televisi, udah di mana-mana, di tulisan juga ada. Ya, radix artinya akar, pemahaman secara akar, secara fundamental. Kefahaman ideologi secara fundamental. Bisa positif, bisa negatif. Kalau saya memahami Islam secara akar, maksudnya secara mendasar, secara fundamental, Quran, Sunnah dengan kefahaman yang teliti dan lain-lain, itu terserah orang mau bilang radikal. Loh ini kefahaman. Tapi kalau kefahaman saya ini dibuktikan dengan misalkan saya tidak setuju dengan perjudian, langsung saya menggempur tempat-tempat perjudian, saya ngumpulkan orang baiat. Nah ini beda, ini bukan salaf ini. Ini oknum yang tidak memahami dalil. Begitu. Nah sayangnya ikhtilaf atau kefahaman orang yang memahami Quran dan Sunnah seperti saya dari JI, dari kefahaman seperti itu ke arah Khawarij. Ya kalau mereka nggak mau dibilang Khawarij, oke lah. Walaupun perilakunya kayak Khawarij, membom sana sini. Terus saya sudah
memeluk istilahnya berakidah manhaj akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh. Terus ya jumpa ajarannya menyatakan misalkan yang ini tidak boleh, ada Quran, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ini Islam. Ya, saya merasa mau dibilang masih radikal terserah. Ini pelajar. Kalau ini yang saya pegang terus masih dibilang radikal, terus mana yang enggak radikal atau apa? Begitu, jadi susah. Ini makanya definisi harus sepakat. Ya. Jadi seorang dibilang radikal apa definisinya? Pemerintah sendiri belum membeli aba-aba, memberi petunjuk. Kalau radikal dengan dibilang pakai jenggot, ya terserah. Julukan itu nggak berlaku. Ya. Saya pakai jenggot, orang Yahudi pakai jenggot, Yahudi juga radikal. Apa orang Islam saja yang pakai jenggot jadi radikal? Saya jumpa teman saya di Australia, belum masuk Islam dia udah berjenggot karena dia bikers, tatoan, jenggotnya lebih panjang dari saya. Masuk Islam ya udah dia kenal sunnah, nggak dicukur, tambah panjang lagi jenggotnya. Dia nggak peduli dipanggil teroris. Ya, saya begini sebelum masuk Islam dia bilang. Berjenggot saya besar, ya nggak kayak saya jenggotnya kayak gini, dia besar-besar. Ya ada Yusuf Newman, Musa Bennett, Yusuf Bell dan lain-lain, namanya masih ada, orangnya masih ada. Itu jenggotnya Pak. Apakah ini radikal? Apakah ini ciri-ciri teroris? Nah istilahnya sekarang jangan khawatir dipanggil radikal. Yang penting antum mutmain, tenang di atas kefahaman antum. Quran, sunnah, ala manhaj salafus saleh, sudah mutmain di situ. Tenang. Orang mau menjuluki apa silahkan. Ya silahkan gak apa-apa. Kita gak ada waktu membela. Jangan pikirin pembelaan juga yang menjadi saksi Allah. Kemudian orang-orang beriman. Biarkan. Ya saya pun sudah keluar dari jamaah yang kefahamannya seperti itu. Mau dipanggil masih radikal, masih ini. Ya kita pernah di training di BNPT seminggu dengan ex-Afghan, ex-Moro. Ya yang datang ceramah dari MUI, dari UIN, dari BNPT, dari Densus. Saya terus terang, ini saya sudah tidak radikal, tidak teroris lagi apa masih nih? Ya. Oh ya sudah, kamu udah ini sudah bebas. Tapi kepahaman saya masih kayak gini nih. Kita terus terang diskusi. Oh ada ya. Jadi diskusi. Jelaskan kepada pemerintah. Kalau antum mampu jelaskan. Kalau nggak mampu ya udah diam. Ya jangan jadikan takut memegang sunnah, takut memegang memeluk Islam yang benar. Jangan takut. Ya. Terus di atas sunnah. Mau orang ngomong apa terserah. Ya, buktikan kalau bisa. Ya, begitu. Jadi kita berjalan bukan berdasarkan isu-isu atau panggilan orang. Ya, berdasarkan keyakinan. Antum pelajari benar. Ya. Pelajari benar Al-Quran dan Sunnah yang antum sudah berada di dalamnya. Ala manhaj salafus soleh. Jangan pedulikan panggilan orang, julukan orang. Ya, begitu. Mungkin saya menjawab atau tidak, Allahu a'lam. Kira-kira begitu Pak. Ya isyhadu bi anna muslimun. Saksikan aku orang Islam yang berpaham ya ala manhaj salafus soleh. Bahkan ada ulama saya lihat tuh rekamannya videonya. Ya ditanya apakah kamu mazhabnya ini Anas Salafi, dia bilang gitu. Ditanya maksudnya kamu Hambali, Anas Salafi, sampai marah dia. Ya selesai. Syalbani juga dipanggil, apakah boleh seorang mengklaim dirinya Salafi? Silakan. Ya karena panjang kalau bilang saya Islam berdasarkan Quran dan Sunnah ya atas kefahaman sahabat ya. Panjang kelamaan disingkat sama ulama ini, ulama hadis zaman ini yaitu salafi. Selesai. Anas salafi. Artinya apa?
orang Islam yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Kenapa dulu ada Sunni Syiah? Karena ada Syiah, jadi ada Sunni. Ya, kita ini Sunni, bukan Syiah. Setelah itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada firqah-firqah, ada Khawarij dan lain-lain. Setelah itu ada juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih ada kefahaman akidah yang menentang, ya, tentang asma Allah dan lain, maka Salafi. Sesuai dengan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia zamanku, kurunku 100 tahun, yaitu sahabat Rasulullah dan sahabat. Setelah itu sahabatnya sahabat, tabi'in. Setelah itu ya tabi'in. 300 ini yang kita ambil ilmunya, contohnya, kaulnya. Setelah itu sudah boleh diterima, boleh ditolak. Kalau 300 ini insya Allah ijma'nya, pendapatnya kita ambil. Nah, itulah yang disebut kefahaman kita sekarang. Problemnya kan kita nggak tahu apa yang kita peluk, ya, baru ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa ikut-ikutan juga. Ya, wah ini Salafi cirinya berjenggot, saya berjenggot. Dalilnya nggak tahu, pokoknya jenggot aja. Ya nggak apa-apa juga. Tapi pelan-pelan cari dalilnya. Oh ini dalilnya, alhamdulillah. Ya, Salafi begini-begini, jangan sekedar ikut-ikutan, cari dalil, pelajari dalil itu, ya, kepada guru yang benar, ya, sehingga kita bisa, kalau ditanya orang tua, kenapa kamu sekarang berubah penampilannya, casingnya, kok dulu nggak kayak gini kamu? Iya bu, maaf bu, ya ini saya udah pelajari ini dalilnya bu, ya dengan lembut. Oh, ya, pantesan kamu pakai sarung tinggi sekali. Bukan bapak-bapak aja dikritik, saya pernah sama mertua saya, kok sarung kok tinggi kayak gitu. Ya kita lihat mertua kita, kalau bisa diajak diskusi dengan dalil kita kasih. Kalau enggak ya kita ketawa aja, diam saja, begitu, bersabar. Jadi yang penting adalah diskusi. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang lain. Izin bertanya Ustadz, melihat fenomena yang terakhir ya, banyak ceramah-ceramah Ustadz itu dipotong sebagian, kemudian diviralkan dan dilakukan fitnah. Akhirnya apa yang disampaikan Ustadz itu di hadapan kaum muslimin dan disampaikan di dalam masjid yang notabene itu adalah masjid untuk orang Islam, kemudian yang menilai itu umat lain, agama lain yang tidak mempunyai dasar atau pandangan yang sama bagi kami umat Islam. Itu secara pandangan BNPT itu seperti apa ya Ustadz? Kok itu jadi menimbulkan polemik yang sebenarnya menurut saya tuh harusnya itu tidak menjadi polemik karena disampaikan kepada orang Islam dan disampaikan di dalam masjid, bukan disampaikan kepada pemeluk agama yang lain. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya BNPT itu lembaga ya, dan saya nggak ada di dalamnya, tapi ya kita ada informasi lah, ya begitu. Ini kesalahan kalau memang ya, mengambil potongan. Makanya ada sahabat kita, ikhwan kita menyatakan kalau video seperti saya ini direkam, pastikan timernya jalan. Jadi kalau dipotong kita tahu itu dokumen itu, dan pastikan disimpan, dan pastikan tidak boleh ada merekam yang lain, ya resmi. Misalkan majelis ini ya sudah majelis itu saja, dan pastikan narasumbernya bertanggung jawab. Misalkan saya ngomong gini, tanggung jawab saya dunia akhirat. Kalau saya mohon maaf. Kalau saya kutip Quran, hadis, begitu saja. Ya, ada klarifikasi. Ya. Susahnya yang dipotong kan, semua yang dipotong itu kalau tergantung yang motong, dicari salahnya di mana, dipotong, di expose. Ya, tapi alhamdulillah pemerintah kita juga sudah mulai hati-hati karena banyaknya. Bukan itu akan memakan
senjata makan tuan kalau semua yang dipotong lalu dibawa pengadilan. Nanti presiden lagi ngomong dipotong, tahu wah presiden kayak gini, mau nggak? Nanti pejabat, menteri ngomong dipotong juga sama masyarakat, diekspos. Kan sudah kejadian tuh, ya menteri agama ya potong-potongan lah. Akhirnya perang seperti itu, akhirnya penjara penuh, pengadilan yang laku pengacara ini, ada kaya pengacara. Ya ini memang masyarakatnya harus diedukasi, adanya pendidikan seperti ini. Ya tolong kalau pengajian masyarakatnya panitia juga bilang, tolong pengajian ini tidak boleh dipotong kecuali yang diizinkan. Ada potongan yang positif ada. Misalnya kan kalau orang mau dengerin 2 jam kan males. Tapi ada ayat yang bagus, ya itu potongan yang positif. Ya, potongan yang negatif harus didampingi dengan original. Ya, kita lihat langsung ini menit ke segini maksudnya penceramah bukan seperti ini. Ya, kalau pendapat BNPT ini ada oknum-oknum juga kan. Ya kita tidak tahu di dalamnya. Saya juga nggak menguasai semua. Ya, nah, pertanyaan itu insya Allah kalau mereka makin dewasa. Ya, begitu. Ini memang masyarakat pemerintahan kita hati-hati insya Allah. Ya kita husnuzon. Ya husnuzon kepada pemerintahan yang sedang berkuasa. Ya, kalau yang disebut pemerintahan, pemerintah itu amr, ulil amri, itu merintah. Kita ini rakyat yang diperintah. Ya maf'ulun kita ini, objek. Dia ya, fa'il, pelaku. Ya, kalau pemerintah kita perintah, bukan pemerintah lagi. Kitanya yang pemerintah. Ya kita rakyat bersabar, kasih masukan yang baik. Pak ini nggak benar nih. Ya tolong jangan dipojoki nih. Ustadz ini dia ngomong seperti ini dipotong. Itu ada kok di pengadilan. Ya memang kita juga mengalami itu ya, kita ada grup para duat, ya kita diskusikan masalah-masalah itu insya Allah. Dan kita beri ya sabar, ini bagian dari cobaan dalam dakwah juga. Ya dakwah zaman dulu, zaman Nabi atau zaman sahabat nggak ada medsos, mereka disambit pakai batu, ya difitnah, ya Rasulullah lagi baca Quran, ya orang kafir bikin berisik dengan tepuk tangan, dengan siulan, dengan ngomong lebih keras dari Rasulullah. Itu cobaan zaman itu. Ya sekarang zaman kita cobaannya kita ngomong benar, dipotong, lalu difitnah. Ya sudah kita terima. Ya tapi lebih hati-hati lagi. Seperti saya ini, ya seperti penceramah seperti saya ini, ya saya sudah hati-hati. Tapi setelah itu tawakal Allah. Kalau sudah hati-hati masih difitnah, ya memang itu cobaan. Ya, ini pelajaran juga buat para penceramah yang antum undang ke sini, ya dia bertanggung jawab. Panitia nggak ada yang bertanggung jawab, ya lebih bebas. Ya penceramah bertanggung jawab dunia akhirat, gitu. Pada Allah, kemudian kepada kaum muslim. Ini resiko dakwah, ya. Jangan terlalu dipikirin itu. Jangan jadi juga penceramah takut, ya diundang takut, nanti videonya dipotong lalu jangan takut juga. Itu yang mereka inginkan. Sehingga penceramah ahlu sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh bungkam diam, tidak ngomong kebenaran lagi, tidak ngomong Al-Quran dan hadis, terus hancur ini umat. Jangan takut, terus jalan, bismillah, kita tempuh cara-cara yang benar. Ya kalau harus pakai hukum ya pakai hukum, bismillah. Ya kalau islah ya islah, suruh minta maaf. Dan jangan saling membalas. Insya Allah kita juga menunggu. Ya, nasihatin saudara-saudara kita. Mereka memotong penceramah-penceramah yang kita senangi. Dan jangan juga berbuat seperti itu kepada mereka. Oh balasnya kayak gini nih, dipotong lagi ceramah mereka. Ya nggak selesai-selesai. Kita dakwah tetap dengan cara yang benar. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajak mereka ke Islam, ke sunnah, ke manhaj salafus saleh, ya dengan kriteria itu yang di Quran. Ya begitu. Wallahu alam.
Silakan jika masih ada lagi. Silakan kalau ada pertanyaan panitia. lagi. 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum ditutup. Saya pikir cukup Ustadz, belum ada yang bertanya. Baik. Silakan ditutup Ustadz. Ya, semoga yang saya bawakan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan kaum muslimin dan muslimat. Jika ada kesalahan dari saya itu, kemudian dari syaitan, kebenaran semua mutlak dari Allah, melalui Quran dan sunnahnya. Dan hendaknya kita terima, walaupun mungkin hati masih belum sanggup mengamalkannya, biarkan berada dalam hati, sehingga Allah memudahkan kita untuk mengikutinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih. Saya di Pamulang. Pamulang.